ya. Coba Kang Rezki bisa dipandu untuk berdoa, Kang Rezki. Untuk rekan-rekan semuanya, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa disebutkan. Terima kasih Kang Rezki sudah membantu doanya. Nah baik Akang dan Tete. Selamat pagi Akang dan Tete yang luar biasa. Pagi. Marilah kita memulai penjelajahan kebinekaan hari ini dengan topik pertama, yaitu kebinekaan global dengan judul dunia yang berwarna. Di dunia ini sangatlah berwarna ya. Ya. Banyak kan warnanya? Ya. Kalau dulu kan cuma hitam dan putih ya. Kalau sekarang mah berwarna-warna gitu kan. Nah, Akang dan Tete, nanti kita akan mengetahui pentingnya kebinekaan. Tujuan kebinekaan global itu sangatlah berwarna gitu kan ya. Nah, kita juga akan tahu keragaman itu sangatlah penting. Keragaman itu sangatlah bagus. Berbeda-beda juga itu sangat baik. Nah, Akang dan Tete, di sini di slide pertama itu ada capaian pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada capaian pembelajaran. Setelah mempelajari topik pembelajaran kebinekaan, Bapak dan Ibu itu pertama mampu memahami pentingnya menerima perbedaan. Contohnya, kita jangan salahkan orang tua kita kalau kita dilahirkan warna kulitnya hitam. Kok teh jam-jam warnanya putih? Nah, itulah kita harus menerima perbedaan. Yang kedua, Bapak dan Ibu harus mengetahui mampu menganalisis jenis-jenis kebinekaan atau contoh kerentanan dan implikasinya terhadap kebinekaan. Yang ketiga, mampu memberikan contoh lewat tindakan praktik kebinekaan. Contoh, Bapak dan Ibu ketika diam di golongan mayoritas ya udah di mayoritas gitu. Kalau di minoritas ya di minoritas. Ya. Nah, di slide selanjutnya ada mulai dari diri. Pertanyaan nanti ya dirinya. Nah, Bapak dan Ibu, marilah kita lihat pada diri sendiri. Ya. Menurut Bapak dan Ibu nih, kalau apa manusia di dunia ini seragam? Tidak. Ya. Coba teh Pak Sofwan ya. Apakah menurut Pak Sofwan itu manusia di dunia ini sangat seragam? Ya, baik warna kulitnya, adat istiadatnya, bahasanya gitu ya. Apakah seragam? Tidak. Yang kedua nih, Teh Intan, jika seragam di dunia ini, pendapat Intan bagaimana? Pasti membosankan, berarti membosankan ya kalau kita seragam. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah Bapak dan Ibu terpikir dilahirkan kembali sebagai bangsa yang lain gitu? Bu Dina, apakah terpikir ingin menjadi bangsa yang lain? Terpikir pengen jadi bule. Kita ingin masuk ke bangsa yang lain ya? Jangan kan sekolah yang tidak Kazakhstan ya cantik-cantik. Jika tidak, kenapa nih? Temel, jika tidak, kenapa nih? Kalau tidak terpikir menjadi bangsa yang lain gitu. Apa-apa. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Menurut Bapak dan Ibu, apakah bangsa kita itu damai-damai saja? Tidak.
yang masih belum bisa belajar, masih belum bisa merasakan suatu hal. Menurut Pak Rapli, apa yang penting? Pak Rapli jangan melamun saja. Oh, Menurut Pak Rapli, apakah bangsa ini damai-damai saja? tidak Bu. Tidak, alasannya apa? Karena kurangnya fasilitas yang ada di pelosok-pelosok, seperti anak yang jauh dari sekolah, terus deh yang kurang bantuan dari pemerintah, seperti bantuan buku dan lain-lain. Dari kurang fasilitas. Ya. Baik, Ibu dan Bapak, kita lanjut ke slide selanjutnya. Bapak dan Ibu, marilah kita lihat aktivitas permainan. Permainannya itu duniaku, ya. Nah, di sini gua jelaskan dulu. Sejak dahulu kala manusia bermigrasi dari tempat asalnya menuju tempat baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Selama berabad-abad, manusia dari berbagai ras dan bangsa hidup berdampingan dengan damai. Namun, masih ada pemimpin negara dan kelompok yang anti pendatang. Mereka menginginkan negaranya dihuni oleh ras atau suku bangsa asli saja. Nah, misi Anda, Bapak dan Ibu ya, adalah mengidentifikasi sosok-sosok berikut ini berasal dari negara manakah mereka. Nah, di sini ada link permainan dari Wangi. Tolong Kang Afid di-sharekan ke grup biar Ibu dan Bapak bisa mencoba permainan. Coba dibuka. Permainannya ada link. Udah Pak Afid. Gitu ya. Kan biar dicoba sama Bapak dan Ibu ya, bisa atau tidaknya melakukan gamesnya itu biar kita nggak jenuh gitu ya. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar ya, akan Sudah? Pak Afid? Sudah kebuka? Belum. Sudah? Seperti ini? Sudah kebuka? Belum. Ya. Ini Bu. Udah ada ya. Sudah semuanya terbuka? Oke, mari kita lakukan permainan games duniaku. Oke, Bapak dan Ibu udah siap? Udah siap? Oke, mari kita mulai ya. Klik yang bineka global. Ya itu. Ini ya. Jangan susah. Ya. Udah kebuka belum? Ngeblank. Bentar Bu. Kalau di pilih gamemu, udah diberikan global udah? Belum. Klik akses game udah? Ujung tidak? Sudah ini saja ya, Uangnya akan menjelaskan dari permainan sini daripada di situ pada ngeblank gitu, dan Uangnya juga sama ngeblank. Nah, ya ngeblank. Gini, permainannya. Bapak dan Ibu coba tarik awet ini, antarkan ke negaranya. Coba negara mana? Ketika cocok berarti berhasil. Coba. Filipina. Meksiko.
Betul. Permainan kedua, coba planning ini dari negara mana? Coba. Coba di skip aja, cari yang lain coba. Itu Itu permainan masing-masing ya. Arab. Spanyol. Coba Spanyol coba. Terakhir. Di skip aja Kak. Dari mana? India. Teknis dari gamesnya ya. Coba satu lagi nih. Lagi dari mana? Coba. Afrika berarti Australia. Cukupkan saja ya. Itulah gambaran gamesnya ya. Nanti dicoba lagi di rumah ya, Bapak dan Ibu, biar tidak jenuh kalau kita stres di urusan rumah tangga. Bisa ya, bisa mengenal. Kembalikan ke negaranya. Ya, Alek itu kan kembalikan ke negaranya. Ucapkan sampai jumpa, sampai jumpa, selamat ya. Oke, kembalikan ke slide selanjutnya, Kang Api, Pak Api, Nah, di sini nih, di slide berikutnya refleksi. Bapak dan Ibu, kita berefleksi dari permainan barusan, yang barusan Ibu lihat, ya, yang Bapak Ibu simak permainannya itu. Bu Ani akan memberikan pertanyaan kembali ya dari refleksi barusan. Pertanyaan pertama, bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya, tidak boleh ada migrasi? Siapa yang bisa? Oke, acungkan tangan Bu Epi. Apa jawabannya? Nanti penuh negaranya. Nanti penuh negaranya? Kalau nggak boleh pindah-pindah, misalkan udah nikah nih sama yang sama beda negara, tapi kan nggak boleh pindah. Terus yang negara lain ikut meledak negaranya. Kebanyakan gitu. Kang Raihan bisa menambahkannya? Cekak. Baik, kembali ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang disebut penduduk asli, Teteh Anissa, Bu Anissa? Apa? Jangan pegang atuh. Apa yang disebut penduduk asli? Baik. Pertanyaan kedua ya, Bu Anissa, apa yang disebut penduduk asli? Penduduk asli adalah penduduk asli. Bumi. Coba Teh Pak buku itu ya. Apa yang disebut penduduk asli? Masyarakat yang tinggal di suatu tempat selama beberapa generasi meninggalkan jejak budaya mereka. Oke, terima kasih Good Zone. Pertanyaan ketiga, jika Anda adalah seorang yang memiliki wewenang, apa kebijakan Anda tentang ini? Bagaimana agar manusia bisa hidup berdampingan dengan damai? Coba Bu Pani.
memiliki wewenang, apa kebijakan Anda tentang ini? Bagaimana agar manusia bisa hidup berdampingan dengan damai? Kalau dalam segi hidup berdamai, ya kita harus saling menghargai, menghormati antara satu sama lain, tidak membeda-bedakan. Berarti intinya saling menghargai. Coba tambahkan Budi Pak. Sama, berarti saling menghargai gitu. Oke, kalau begitu. aja. Di sini ada konsep satu, kita satu kesatuan yang berbeda. Untuk lebih memaknai itu satu, kita harus membahas konsep tentang kebinekaan global. Sebelum masuk ke konsep ke satu, saya mau bertanya dulu ya, apakah Anda mengetahui asal usul suku dan asal leluhur Anda? Tidak. Harus tahu. Oh ya Bu, juga nggak. Ya, apa? Coba asal usul suku dan asal leluhur Anda. Asal suku Anda apa dan ya leluhur, asal usul suku dan asal leluhur Anda. Asal suku Anda apa dan ya leluhur, Leluhur nenek moyang kita. ya boleh bisa jadi. Terima kasih atas jawabannya. Nah di sini ada video DNA Wahyu Indonesia. Kalau nggak salah 64% itu Indonesia, Filipina, sama Malay. Lalu 33% Thai dan Kamboja. Lalu 1,8 itu Mesoamerikan. Itu kayak kalau nggak salah kayak Peru, Bolivia, Argentina, yang lain itu sama Argentina. Sebenarnya cuma ya kalau dirunut sampai kira-kira 4 generasi ke belakang sih nggak ada, nggak banyak orang yang harus persen etnis tertentu. Jadi mungkin saya juga mikirnya kayaknya kalau saya nggak mungkin 100% karena ayah ibu aja udah beda suku masih merasa Indonesia lebih Indonesia sih. Cuma ya itu karena setelah tahu mungkin jadi merasa kayak mungkin untuk orang-orang bagian sering cerita dengan soal rasis atau apa. Sedangkan mungkin hampir seluruh manusia itu ada etnis lain di dalam DNA-nya. Jadi kayak seharusnya nggak ada lagi. Saya kan Indonesia, gitu kan kita sebuah konstruksi yang karena dunia itu harus ada negara, harus ada pendataan administrasi. Di situ kan kita harus memikirkan diri kita itu siapa yang benar-benar pada sebuah bentukan, sebuah konstruksi yang kita diri sendiri, manusia sendiri. Grafis, demografis, kebetulan itu karena perjalanan yang mengaku ya mungkin di wilayah yang sekarang dinamai dengan Indonesia Nusantara situ aja dan ya kita manusia gitu ya sama-sama punya rumah di bumi. Jadi kalau dari sisi keturunan sebetulnya memang yang kuat atau yang dekat dan lekat dengan garis keturunan dan darah saya sebetulnya dari Hadramut dari Yaman. Tapi ternyata tes DNA-nya menunjukkan gen timur tengahnya 3,4%, jadi lebih Cina dari Arab sesungguhnya. Ternyata ada 10 percampuran DNA, 10 nenek moyang dari beragam buyut. Menurut saya sesuatu yang menunjukkan kita memang bukan tidak bisa dipinpoint hanya dengan satu asal atau satu tanah saja gitu ya. Kita adalah apa yang kita pilih untuk kita menjadi.
migrasi yang datang di tidak hanya sekali tapi beberapa orang pertama kali datang di Indonesia itu adalah orang-orang yang sekarang kita bisa lihat mereka yang memiliki keturunan Papua yang dari wilayah Papua. Itu mereka yang pertama kali datang di wilayah Indonesia di Papua saat ini ya, pada saat itu wilayah Jawa. Itu adalah pada dasar historical, pada dasar sejarah itu trip orang yang trader ya, yang dari Cina, yang dari Middle East, dari Arab, dari India, yang sekarang jejak genetiknya sangat jelas ada di sektor di populasi yang ada di Indonesia. Ini adalah video DNA orang Indonesia. Setelah menyaksikan video tersebut, makna yang diperoleh apa coba? Ternyata kita tidak 100%. Saya pernah Marlina, ini 230604226. Dari hasil kesimpulan dari video, saya rasa ternyata kita memang tidak 100% murni dari berasal dari daerah kita tinggal ya, ternyata bisa tercampur-campur dari berbagai masyarakat. Luar biasa sekali. Terima kasih jawabannya. Jadi DNA alat tes DNA kita akan sadar bahwa ternyata di daerah kita ada unsur beragam bangsa. Video ini dibawa ini menyadarkan kita bahwa tak ada rasa yang 100% murni. Semua adalah gabungan dari berbagai bangsa. Pada akhirnya kita akan terhubung pada sumber yang sama. Selanjutnya di sini ada konsep 2, ragam manusia, ragam bahasa, dan ragam bahasa. Ragam manusia diikuti ragam bangsa atau ragam bahasa. Saat ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Anda untuk memberikan ucapan terima kasih, maaf, permisi dalam berbagai bahasa di dunia. Siapa yang mau, acungkan tangan. Memberikan ucapan terima kasih, maaf, permisi dalam berbagai bahasa. Ayo siapa angkat tangan? Angkat tangan dulu. Udah. Terima kasih, arigato. Iya. Itu nama saya Kita Binanda, ini 23060425. Terima kasih, arigato. Permisi, Sitsuri, minta maaf, sorry, Ya, terima kasih. Bisa kita lihat di sini ada kan ya? Kalian ada kelihatan? Nah, ini sebuah simbol atau gestur bisa memiliki makna yang berbeda. Amerika bisa oke, Brazil hinaan, Inggris oke, Rusia kalau oke itu kosong, terus Jepang kalau oke itu uang, itu simbolnya itu oke. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Kayak di kita gini, di Korea kita sekarang ya di sini. Bisa di itu faktanya 7,7 miliar kurang lebih jumlah beraneka ragam manusia menghuni dunia yang indah ini. 6.500 bahasa etnik dan nasional digunakan bercakap-cakap penduduk dunia. Lalu 5 benua dengan kurang lebih 197 negara
Kemudian 4.200 agama dan kepercayaan yang dipeluk oleh manusia. Paham nggak maksudnya, Pak? Jadi kayak ngerti gak? Ya barusan. Jadi gini apa? Jadi fakta penghuni dunia adalah 7,7 miliar manusia. Penghuni dunia seluruhnya ada 7,7 miliar manusia. Terus kemudian kurang lebih 6.500 bahasa etnik di dunia yang digunakan untuk berkomunikasi. 6.500 adalah bahasa etnik yang digunakan dalam bahasa Indonesia di negara Indonesia. Nah, kemudian ada 5 benua dengan kurang lebih 197 negara dan kurang lebih 4.200 agama dan kepercayaan yang dianut oleh warga dunia. Kayak gitu, luar biasa sekali kan? Ya. Kalau ibu semuanya, kenapa kurang semangat kalian ya? Karena kurang semangat jadi harus semangat kayaknya ya. Karena waktunya terbatas jadi gak jadi tepuk tangannya. Sepakatnya maksudnya. Lanjut aja ya. Nah, di sini ada konsep 3 keragaman tingkat kecerdasan. Bentar ya. Ini persingkat aja ya, bisa kita sambil baca juga ya kalau saya belum terlalu jelas. Ini ada keragaman tingkat kecerdasan, keragaman pemikiran, pandangan dan pergaulan akan memperkaya cara kita dalam berpikir dan bijak dalam bertindak. Kemudian orang yang memahami keragaman budaya akan lebih menghargai dan menempati terhadap budaya orang lain. Intinya kayak toleransi gitu. Selanjutnya Pak. Nah, di sini ada konsep 3 keragaman percaya dengan orang kita akan membuka wawasan dan cara berpikir. Ya, luar biasa sekali tuh. Nah, di sini menunjuk keragaman pemikiran, pandangan dan pergaulan akan memperkaya cara kita dalam berpikir dan bijak dalam bertindak atau mengambil keputusan. Nah, di sini ada video Ijal dan Ijul, bisa kita Ini adalah cerita 2 orang sahabat Ijul dan Ijal. Di sekolahnya, mereka terkenal sebagai siswa cerdas berprestasi. Bedanya, Ijul lebih suka bergaul hanya dengan orang yang sama dengannya. Sementara Ijal pergaulannya luas dengan teman yang beragam. Ijul lebih suka berkumpul dengan orang dari suku yang sama karena bahasa dan budayanya nggak beda, jadi nggak ribet. Sementara teman Ijal beragam suku bangsanya. Meski kadang ada salah paham bahasa dan budaya, tapi Ijal bisa mengambil pelajaran darinya. Ijul tak mau berteman yang beda agama karena punya banyak prasangka. Kalau Ijal berteman dengan orang dari beragam agama, dari sana Ijal jadi belajar menghargai sambil tetap meyakini agama sendiri. Tentang hobi, Ijul cuma asik dengan komunitasnya sendiri. Kalau Ijal senang kolaborasi, berbagai komunitas dia ikuti. Saat kuliah, Ijul tak kemana-mana, sementara Ijal mendapat kesempatan nongkrong mahasiswa ke berbagai negara. Dengan lingkungan yang terbatas, Ijal punya kecerdasan antar budaya yang lebih tinggi dari Ijul. Jadi, kalau kamu mau sukses, tidak cukup dengan cerdas akademik, tapi kamu harus berani bersikap terbuka, bergaul dengan orang yang berbeda. Dengan begitu, kamu layak menjadi warga dunia. Barusan itu video apa? Apakah di sekolah Anda ada yang seperti Ijal dan Ijul? Ada. Jika ada, lebih banyak
gitu ya, koneksinya luas gitu. Oh dibalik. Oh jadi kalau masih kecil kebanyakan kayak hijau, nggak mau apa yang nggak mau hijau. Oh hijau. Kalau udah dewasa banyak yang kayak hijau karena emang udah wawasannya luas, jadi kemana-mana juga mungkin aksesnya terbuka gitu. Terima kasih. Tidak banget ya perbedaannya. Terima kasih ya jawabannya. Akan dilanjut lagi sama Kang Sapi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya ke materi selanjutnya yaitu mengenai kerentanan. Nah, di sini Bapak akan bertanya kepada Bapak Ibu semua mengenai kerentanan. Apakah Bapak Ibu setuju bahwa kita ini beragam? Setuju. Apakah kita sepakat bahwa di dunia ini kita saling menghormati dan menghargai? Jawabannya pasti banyak yang setuju dan sepakat ya. Namun pada faktanya tantangan diskriminasi intoleransi ini dalam segala aspek masih banyak terjadi di berbagai belahan dunia. Berikut ada kerentanan yang terjadi di dunia dan kerentanan terhadap perempuan. Nah, separuh respon di banyak negara Eropa merasa terancam oleh para pendatang kaum imigran. Yang dikesulitan terjadi peningkatan tidak intoleran seperti kasus diskriminasi terhadap orang kulit hitam dan kekerasan terhadap keturunan Asia. Menurut Human Rights Watch, ada 1 juta orang suku Uyghur yang ditahan dan mereka harus memberikan sampel biometrik dan DNA. Nah, ratusan ribu orang Rohingya juga meninggalkan negaranya untuk menyelamatkan diri mereka dari serangan ekstremis Buddha yang didukung oleh pasukan keamanan Myanmar. Nah, di sini ada berdasarkan laporan kemerdekaan beragama dan berkeyakinan KBB dan politisi agama 2017 Wahid Foundation WP. Berdasarkan pada ada 213 peristiwa intoleransi yang terjadi sepanjang tahun 2017. Nah, pada kasus-kasus intoleransi ini perempuan dan anak perempuan merupakan kelompok yang rentan menjadi korban mereka identitas dan gender. Nah, jadi kerentanan ini banyak terjadi pada perempuan. Menurut WHO juga kekerasan ini sangat meningkat di masa pandemi virus corona. Lebih mirisnya juga pelaku kekerasan ini adalah suaminya. Jadi sehingga WHO mengimbau kepada pemerintah di seluruh dunia untuk membuka layanan dan perlindungan khususnya untuk korban. Terlebih di tengah pandemi virus corona ini. Setelah kita melihat kerentanan yang terjadi di berbagai belahan dunia, juga kerentanan yang terjadi pada perempuan, tentunya membuat kita akan semakin sangat cemas, sangat khawatir. Namun untuk mengatasi kerentanan tersebut ada kunci sukses abad 21. Apa saja sih kunci sukses itu? Ada yang tahu? Nah, kunci sukses abad 21 ini disingkat dengan 4C. 4C ini bisa dilatih dan diterapkan kepada anak sejak dini. 4 keterampilan ini juga bisa dilatih di dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, 4C abad 21 ini yang pertama itu ada creativity, yang kedua itu ada communication, yang ketiga itu ada critical thinking, yang keempat itu ada collaboration. Nah, creativity atau kreativitas ini merupakan proses mental untuk memunculkan ide atau gagasan baru dengan membuat hubungan dan angkitan dengan gagasan yang sudah ada. Nah, yang kedua itu ada communication atau komunikasi, yaitu kegiatan mentransfer informasi baik secara lisan dan tulisan. Komunikasi ini merupakan hal penting bagi peradaban dunia. Nah, yang ketiga itu ada apa? Ada yang tahu? Tadi sudah saya sebutkan, critical thinking.
Nah, yang benar yang ketiga itu ada critical thinking atau berpikir kritis, yaitu cara berpikir manusia untuk merespon seseorang dengan menganalisa fakta dan untuk membentukkan penilaian. Nah, yang keempat itu ada collaboration atau kolaborasi, yaitu keterampilan kerjasama untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, baik Bapak Ibu, untuk sekarang Bapak minta silakan kalian identifikasi barang-barang yang ada di sekelilingnya. Coba Bapak Ibu perhatikan barang apa saja barang-barang yang digunakan oleh Bapak Ibu, mulai dari kepala sampai kaki. Ada yang tahu barang-barang tersebut dari mana aja? Coba acungkan tangan. Indonesia. Ya. Ini dari Korea. Tapi ada yang dari dalam negeri, ada juga dari luar negeri. Ya. Ada lagi yang mau? Ada lagi? Berarti kebanyakan yang barang-barang dari dalam negeri ya. Ya, berarti benar ya bahwa kebinekaan global ini sangatlah kita gunakan atau barang-barang yang sering kita temukan di sekeliling kita, yang dimana barang-barang tersebut juga berasal dari berbagai negara. Nah, berarti Bapak Ibu, topik satu ini membawa kita kepada fakta asal usul setiap manusia yang dimana di dunia ini sangat beragam. Bahkan melalui tes DNA kita juga dapat menunjukkan asal usul nenek moyang kita yang dimana tidaklah tunggal atau sangat beragam ya. Melalui beragam juga kita juga belajar semakin banyaknya keberagaman semakin membuat kita lebih jauh lebih cerdas. Nah, mungkin Bapak Ibu untuk topik satu mengenai kebinekaan global cukup sekian. Namun sebelum saya tutup, di sini saya mempunyai sebuah flip card yang nantinya saya akan bagikan, dan tentunya kalian Bapak Ibu semua akan menuliskan inti dari topik satu ini mengenai kebinekaan global. Silakan tempel ke kertas yang sudah saya sediakan. Ada yang sudah? Baru Bu Anissa ya? Silakan Pak Indra. Singkat, padat, jelas, boleh. Terima kasih Pak Indra. Ada lagi yang sudah? Baik, terima kasih mungkinnya kepada yang sudah menempelkan atau menuliskan inti dari topik satu ini, yaitu mengenai kebinekaan global. Mungkin dicukupkan sekian, nanti akan lanjut ke topik 2. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.